Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi khususan lana wa karamar wa subhanahu ali Sayyidina Hasanah Fatimah Zahra Sayyidati Jilani Maudali Imam Syafi'i An-Nabi Maliki Hambali An-Nawi Rabi Jamil Bukan Hadisin wal qura wal mubassirin bi masarikil ardi la magharibiha Sayyidina Majid Ahmad Isa Paking Kedda Muhammad Wali Wali Asuli Apur Ajmain Sumail Arwahi Walidina Mahatina wa Ajdadina Masyaina wa Jamil Muslimin Muslimat Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum darajatil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim bid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasin ila imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a biyunum biddaraini amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 42 ya. Paslon fil mani wa damil haidi. Qalat Aisyah radhiyallahu anha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taratan yaghsilul maniyatariya min saubihi wa yakhruju ila salati wa yaqa'ul ma fi saubihi wa taratan yakuntu afrikuhu lahu bidopri iza yaibasu wastidafat radhiyallahu anha marratan daipan fa umirtu lahu bimahlapatin safra'a fanama fiha fahatalama pastahya ayyursila biha ilaiha wa biha asarul itilam faqamasaha fil ma'i summa arsala biha faqalat Aisyatu lima afsada alaina saubana innama kana yakfihi ayyabrikahu bi asabihi wa kasiran ma kuntu abrikuhu min saubi Rasulillah sallallahu alaihi wasallama fayusalli fihi wa kana Umaru yaqulu igsil ma ra'aita minal mani fi saubi wandah ma lam tara. Ya, lanjutan bacaan kita masih ya membicarakan masalah menghilangkan najis itu ya, kaifiyatu ya gitu ya, izalatin najas ya, bab yang lalu. Nah, kemudian ya di sini ya ada pasal ya itu apakah ya mani itu, sperma itu termasuk najis apa enggak gitu ya. Nah, kemudian darah haid juga itu ya, bagaimana cara menghilangkannya gitu ya, mencucinya kita ya. Ya, nah di sini ya. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, berkata Siti Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taratan yaghsilul maniyatariya min saubihi wa yukhriju ila salati wa yaqa'ul ma fi saubihi ya. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha adalah Rasulullah SAW satu waktu itu mencuci ya bekas ya sperma tuh ya gitu ya, mani ke spermanya yang atori yang masih basah ya, sperma ya yang masih basah itu suatu waktu ya Nabi cuci katanya min saubihi dari bajunya tuh. Nah, wa yukhriju ila shalah, dan dia pergi ke salat, wa yaqa'ul ma fi saubihi, maka terjadilah air pada bajunya, artinya basah
bajunya ya, karena bekas dicuci di punya sperma gitu ya. Itu ya kata Siti Aisyah, satu waktu ya, jadi Rasulullah tuh cuci ya kasmani gitu ya, sperma. Nah kemudian Rasulullah jalan sholat dan air masih jatuhan tuh, masih bercucuran gitu ya. Nah itu ya. Watarotan suatu waktu ya, kuntu aprikuhu lahu bizopri iza yaibasu ya. Kata Siti Aisyah, sewaktu-waktu saya menggosok-gosok yaitu sperma dengan kuku saya ya, dikerok kayak kuku gitu. Iza yaibasu, apabila tuh sperma itu kering gitu ya. Jadi kalau sperma kering, nah itu kata Siti Aisyah, saya gosok-gosok gitu ya, kayak kuku saya katanya. Nah itu ya, minum. Nah itu ya, itu berarti menunjukkan ya pada satu hadis ya Rasulullah cuci ya itu sperma. Nah satu hadis lagi riwayat Siti Aisyah bilang ya enggak dicuci ya, cuman digosok-gosok aja kalau udah kering gitu ya. Nah itu ya. Nah wastadofat radhiyallahu anha marratan daifan, maka bertamulah kepada ya Siti Aisyah pada suatu hari, yaitu seorang tetamu. Pa'amarat lahu bimalhafatin safra'a, maka Siti Aisyah berikan ya selimut ya gitu ya yang warna kuning gitu. Panama pihak, maka dia tidur tuh ya dengan ya dengan selimut tadi. Pahatalama, maka tuh si tamu tadi ngimpi gitu ya. Nginep ya, orang ngimpi iya yang gitu ya. Ya emang kita sebagai tuan rumah paling bagus tuh untuk menyediakan tamu gitu, kasih dia kamar ya, dia tidur ya, dia nggak malu ya, sehingga dia ya kalau dia sama istrinya dijima, dimandi apa gitu, itu adalah ya kata satu istadopah ya, satu penjamuan ya, artinya satu pelayanan tamu yang sangat sempurna gitu ya. Nah tuh ya begitu kata Nabi tuh gitu, tuh yang sempurna. Jadi dia nggak kayak malu nggak apa gitu, kayak kasih kesempatan gitu ya. Nah di sini panama pihak pahtalama ya, maka dia ngimpi tuh tamunya. Pastahya ayursila biha ilaiha, maka dia malu nih tamu untuk memberikan ya selimut tadi kepada Siti Aisyah. Ya karena dingimpikan ya bekasnya ada malu itu ya laiha. Wa bisa asarul ihtilam, dan pada selimut tadi ada bekas ngimpinya itu ya. Para masaha fil ma'i ya, maka tuh tamu tadi dia itu dicelebin ya di air, dicuci dah ya, masak tuh ya, dimasukin ke dalam air ya gitu. Suma arsala biha, kemudian udah dicelupin air, nah baru dikasih kepada Siti Aisyah tuh ya. Tadi mau kasih begitu aja malu, nggak enak ya. Nah gitu ya. Faqalat Aisyatu, maka berkata Siti Aisyah, lima afsada alaina saubana ya, kenapa kamu rusakin ya kami punya baju ini, selimut ini, pakaian ini gitu ya, pakai dibasahin kan jadi rusak gitu ya. Nah gitu kata Siti Aisyah, innama kana yakfihi ayyufarrikahu bi asabihi ya, hanya saja ya gitu adalah dia itu cukup katanya, dia itu menggosok-gosoknya dengan jarinya, cukup katanya, nggak perlu dibasahin ya, nggak perlu cuci
ya kata sisa tuh cukup digosok-gosok aja pakai jari kita kalau kering tuh gitu ya. Nah tuh ya, nah ini menunjukkan lagi bahwa ya sperma itu enggak najis ya gitu ya, nggak perlu dicuci gitu ya. Nah ya, wa kasiran ma kuntu aprikuhu min saubi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya payusalli fihi ya. Kata sisa lagi, kebanyakan keseringan ya saya ya tidak menggosok-gosoknya tuh ya ke sperma yang ada di baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Payusalli fihi, maka Rasulullah pakai sholat kan itu. Oh ya, nah, ini menunjukkan kagak najis ya, ini sperma enggak najis itu ya. Nah itu ya Rasul. Sperma sebelumnya kan mazi dulu. Ada mazi. Iya kan kalau kita mazi ya sebelum kita jima itu nggak boleh kita jima, haram. Ya itu maksud kalau kita ikat otomatis. Iya kalau kita udah lagi jima sih nggak apa-apa, iya gitu karena tuh ya yang keluar di situ bukannya mazi, ya mani. Gitu kalau mazi kan keluarnya ketika naik syahwat naik turun syahwat kita itu keluar air ya kayak kita timun ya. Apa tuh ya encer gitu ya, nah itu mazi. Ya, ketika orang ikhtilaf kan otomatis itu pasti otomatis. Iya kalau dia jima kan. Enggak kalau misalnya ikhtilaf itu kan otomatis. Ihtilam. Ya enggak juga. Ihtilam kan biasanya tuh kan orang sama langsung dia apa tuh dia di syahwat naik, nah langsung keluar. Kalau mazi kan sedang kalau lagi syahwat lagi naik enggak keluar mazi. Ntar kalau turun baru. Iya gitu. Kalau sperma emang lagi sedang muncaknya syahwat ke sperma itu muncak syahwat, nah keluar sperma. Nah kalau mazi turun syahwat turun, nah keluar mazi ya. Ada lagi wadi najis juga, sebutnya wadi namanya, tapi dia kental sama seperti sperma gitu ya, seperti mani. Cuman dia hasil daripada terlalu capek gitu ya. Nah ya kita terlalu berat capek itu nggak ya tahanin ya. Nah ini keluar tuh gitu ya. Nah itu tuh wadi, itu najis juga sama wadi sama mazi najis. Tapi kalau sperma enggak gitu ya. Jadi nggak bakal orang keluar tuh mazi kalau selama syahwatnya masih naik gitu ya. Nah kalau syahwat turun baru keluar ya, nah, mazi gitu ya. Nah gitu. Pertanyaan gini kan kalau istilah mimpi itu kan lagi tegang tuh naik. Nah pas turun kalau keluar mazi keluar kan najis itu. Enggak, kalau udah gituan udah begitu keluar sperma enggak keluar mazi. Wadi. Wadi enggak keluar juga. Wadi enggak. Ya, kalau wadi tuh keluarnya di luar itu, ya. Enggak maksudnya tadi saya katakan kalau udah mulai mau turun iya. Keluar. Heeh. Karena kan kalau ngimpi tuh pada saat ngimpi Iya kan keluar mani. Iya keluar mani keluar. Nah begitu turun enggak keluar enggak karena udah diduluin sama iya. Kemudian sperma tuh mani udah enggak keluar mazi lagi. Gitu. Ya, jadi mazi itu keluarin kalau nggak ada keluar mani, nggak keluar sperma baru keluar ya mazi. Tapi kalau udah keluar sperma mani ya nggak keluar mazi, itu ya, gitu nggak keluar gitu, gitu ya. Hanya kalau kita tuh sebelumnya jima keluar keluar mazi, nah itu wajib bersihin dulu, nggak boleh jima karena najis, cebok dulu, gitu ya bersihin. Gitu nggak boleh karena kita jima dalam keadaan tuh ya zakar kita najis itu haram hukumnya karena memasukkan najis ke dalam rahim ya hukumnya haram nggak boleh gitu cuci dulu gitu. Nah kecuali ya yang dimaafin tuh orang-orang udah tua itu. Nah kalau udah tua ya di spermanya kan syahwatnya naik tuh ya. Nah kan kotoran dibarengin dengan keluar mazi.
Nah kalau dicuci lagi siramin air, ya tidur dah. Tidur dah, tungguin lagi dah. Gitu ya. Ya kalau orang dah tua dimaaf. Gitu. Nah kalau yang masih muda-muda kan harus siramin air juga enggak ngeh aja. Iya, kalau yang apa? Ya, kalau yang masih muda gitu, ya keluar sperma keluar mani, ya masih gitu, siramin air, nggak ngapa-ngapa tuh dia, ya nggak ngeh aja dah, gitu ya, karena masih muda. Nah kalau yang udah tua, ya coba-coba dah, ya, yang gitu, ya. Nah begitu disiramin air gitu, keluar mani gitu, ya, karena air ya udah kayak kerupuk, iya, ya. Ya ngakalinnya aja susah banget. Siramin air. Kayaknya ulama memaafkan tuh, boleh kalau buat orang yang udah tua. Ya, yang gitu. Nah kalau yang masih muda nggak boleh, haram gitu ya. Karena yang muda masih tinggi ya, dia punya syahwatnya. Kalau tua kan ya susah gitu ya. Ya, banguninnya susah gitu. Nah, artinya ya, jadi ya kekasiron makuntu aprikuhu min saubi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayusalli fihi, maka Rasulullah salat dengan ya yang kain yang ada bekas sperma tuh gitu. Wa kana Umaru yaqulu, dan adalah Sayyidina Umar radhiyallahu an bilang, igsil ma ra'aita minal mani fi saubi. Ya, kata Sayyidina Umar, cuci ya yang kamu lihat ya di baju kamu tuh, pakaian kamu ada mani sperma. Wandah malam tara, dan kipretin air ya gitu kalau kamu nggak lihat ada ya gitu, artinya nggak kelihatan tuh, nggak bebekas gitu ya. Jadi kalau masih kita lihat bebekas, nah itu cuci kata Sayyidina Umar nih ya. Nah kalau enggak cukup kipretin air aja gitu ya, kata Umar nih gitu ya. Wa kana Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma yaqulu, dan adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yaqulu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal maniyu bimanzilatil mukhati awil busaki fa'amit hu anka walau bi'udi izkhirin. Kita ya. Kata Ibnu Abbas nih radhiyallahu an, saya dengar Rasulullah SAW bilang, innamal maniyu bimanzilatil mukhati awil busaki. Hanya saja sperma itu, mani itu kedudukannya seperti mukhatnya reak ingus gitu, wawil busoki atau juga ludah gitu ya. Kata Nabi itu ya sperma itu sama seperti ingus ya, seperti reak gitu ya, nggak najis ya gitu kan ya. Kita punya apa tuh ya, ingus nggak najis ya, nah ya reak nggak najis gitu. Reak juga balgom tuh itu ada dua, ada yang dari kepala ya, ada yang dari dada. Jadi kalau orang yang sakit dada tuh ya, itu biasanya yang kalau dulu paru-paru ya, ya gitu tuh biasanya kalau dibatuk apa keluar ya reak tuh gitu. Nah itu biasanya dari sini dada. Kalau kita yang dari kepala nggak apa-apa tuh ya, kayak lagi pilek kan ya gitu, pilek keluar ingus ngapa gitu ya, dinetes di baju kita nggak apa-apa itu ya, itu nggak najis gitu ya, ya nggak najis tuh ya, itu muhotnya di apa ya, ingus gitu. Nah atau juga busoknya, busok tuh ya ludah ya, ludah itu nggak najis gitu ya. Nah itu Nabi bilang tuh, kata Ibnu Abbas, saya pernah dengar Rasulullah bilang tuh ya, nah ya sperma itu, mani itu kedudukannya sama seperti ingus dan ludah. Pamit hu anka, maka buangin oleh kamu ya gitu ya. Jadi kayak ingus, ludah kalau ada di pakaian kita gimana ya, nggak najis ya, teman kan jijik gitu ya. Nah jijik gitu ya, ya dilihatnya ya geli gitu, nahnya buangin, gosok gitu. Hanya Rasulullah kan ya larang banget orang al-busok fil masjid kan ya gitu ya. Berapa tuh ludah di masjid tuh, padahal kan ludah nggak apa ya, nggak najis ya, tapi karena menjijikkan gitu, jadi orang yang lihatnya kan
ya gitu. Wah di masjid ya, apalagi kayak kita sekarang yang namanya kayak ubin gitu kan. Ya kalau dulu Rasulullah kan ya pasir gampang itu tuh Rasulullah nggak kasih, apalagi kayak kita namanya di karpet ya, di apa tuh ya, di ubin ya gitu. Nah sekarang kita beluda di situ kayak apa kan geliknya orang ya, gimana orang mau duduk apa. Hanya Nabi larang tuh al-busaq fil masjid khati'atun ya gitu ya, beluda di masjid itu dosa ya gitu. Wa kafaratuha dafnuha ya, kifaratnya itu ya artinya buat ngilangin dosa itu adalah dengan ya nguburin ya. Kalau dulu kan diurukin gitu ya. Nah kalau kita sekarang ya dengan ya digosok lah gitu ya, kita bersihin, itu kifaratnya tuh ya. Padahal ya nah, gitu ya. Nah, padahal ya apa tuh ludah itu enggak apa tuh ya, ya enggak najis gitu ya. Tapi Rasulullah tuh enggak kasih inilah ya, karena untuk menjaga kehormatan masjid gitu ya. Kehormatan masjid tuh gitu ya. Jadi enggak boleh tuh yang namanya masjid hakul masajid. Nah gitu enggak boleh dikotorin ya, hampir lagi najis gitu ya. Gitu ya. Itu haram gitu ya. Nah itu ya. Nah di sini Rasulullah bilang seperti itu. Nah Pak Amithu, maka Rasulullah kata tuh singkirin, buangin tuh ya. Nah itu tadi tuh ya, nah, sperma tadi tuh gitu. Pak Amithu anka dari kamu walau bo diizhirin, sekalipun dengan kayu izhir. Izhir ini artinya kayu apa tuh, rumput yang bau wangi gitu ya. Izhir tuh ya. Kayak kita dulu ada pohon serai wangi tuh. Ada kan, tahu kan? Ya ada kan pun serai wangi. Nah macam gitu izhir, dulu di Arab banyak tuh begini gitu ya. Nah pun serai wangi kan gitu, kita kalau kita bukannya buat orang buat masak tuh kalau serai wangi gitu. Kalau serai yang biasa kan orang buat masak penyedap masak, kalau serai wangi itu biasanya buat obat ya, orang rebus airnya gitu. Kalau dulu orang buat nanten tuh ya dimandiin, nah itu pakai serai wangi, pakai daun-daunan ini gitu ya, izhir gitu ya. Nah sekalipun pakai batang itu tuh ya, kayu itu batang ya serai gitu, gosok-gosokin gitu tuh ya. Tuh nih berarti ya sperma ini enggak najis gitu. Waqalat Asma bintu Abi Bakrin, berkata Asma binti Abi Bakar, ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa sa'alatu andamil qaidi. Ya, telah datang ya seorang perempuan kepada Rasulullah SAW, dia itu menanyakan tentang darah haid. Ya, tadi sperma, sekarang darah haid. Bagaimana tuh darah haid? Ya. Nah, gitu. Yusibu sauba, dari dia itu darah haid kena baju. Ya, kena pakaian. Faqala, kata Nabi, hatihi summakradihi bil ma'i summaddahi malam tara wasalli fihi, kita ya, kita ya. Nah kemudian kata Rasulullah, jadi orang perempuan tanya tuh, ya Rasulullah gimana tentang darah haidnya yang kena baju. Nah kata Rasulullah, hatihi ya, hatihi ya, singkirin dia, artinya buangin gitu ya. Summa ikridihi bil ma'i, nah kemudian siramin air ya gitu ya, air ya. Summaddahi malam tara ya, kemudian jemur gitu ya. Nah ya, nah kemudian jemur tuh gitu ya. Nah gitu ya, malam tara ya gitu, selagi kamu nggak lihat ya, wasolli fihi, dan ya sholatlah dengan dia. Ya, jadi itu kalau darah haid kena, Nabi suruh singkirin, artinya buangin, kemudian siramin air, ya, kemudian jemur. Ya, dia kalau udah nggak kelihatan, pakai buat sholat itu. Ya kan biasa kalau ya nempel kan di baju, ya di kain, nah kan dia nanti kalau siramin air kan kelihatan bebekas masih. Nah kalau dijemur kering kan, nggak kelihatan itu, ya. Nah gitu ya. Ya. Nah itu ya, gitu pakai.
Wa kanat Aisyatu radhiyallahu anha taqulu, dan adalah Siti Aisyah radhiyallahu anha bilang, iza ghasalat ihdakunna dama ya walam yazhab asarahu palma ulahu tuhurun. Ya, kata Siti Aisyah, apabila mencuci salah seorang kamu ya darah ya dan dia itu enggak hilang bekasnya gitu ya, si darah nih nempel gitu kan, masih ada tuh warnanya ya bekasnya. Nah itu katanya ya, kata Siti Aisyah, palma ulahu tuhurun, maka air itu berarti udah mensucikan. Jadi kalau emang tuh tinggal bekasnya aja nggak apa-apa gitu ya, bekas najis ya kan. Najis kan ada kan kalau kita pakai baju putih atau apa kan dia gitu kan bebekas gitu ya, kita udah cuci gitu ya. Nah ya udah bersih, udah gosokin, kalau tanah kalau yang nempel banget pakai sabun aja ya masih kelihatan ya, nggak apa-apa, udah cuka kalau kita udah bersihin ya. Nah gitu, jadi ada bekasnya nggak apa-apa tuh ya, pakai sholat udah boleh gitu ya. Nah wa kasiron maka natakulu, kebanyakan Siti Aisyah bilang ya, istainu alaihi bil milki wa nahwihi, bantulah, tolonglah tuh untuk menghilangkan bekas warna-warna tersebut itu dengan garam gitu ya, wa nahwihi atau seumpamanya ya. Dulu belum ada soklin, backlin, iya dulu kan. Ini belum ada soklin itu ya, buat pemutih itu, buat pembersih belum ada ya, jadi pakai garam lah ya buat ngilangin ya, karena garam kan bisa mengangkat daripada bau-bau ya gitu, hilangin warna tuh ya. Nah gosokin pakai garam gitu ya. Gitu juga belum pernah coba nih gitu. Gitu karena kan kita kan punya apa tuh alat buat ngilangin ya, umpama apa tuh noda-noda gitu kan, udah yang gampang udah ya, ada rinso, ada citron, ada ya macam-macam dah tuh sekarang ya, backlin, soklin itu ya. Nah tuh ya, nah di sini bilang pakai garam tuh gitu ya. Wa kanat radhiyallahu anha taqulu, dan adalah Siti Aisyah radhiyallahu anha bilang, maka nat li ihdana li ahadina illa saubun wahidun, tidaklah ada bagi salah seorang kami nih, artinya kebanyakan dari kami-kami ini punya baju teman satu gitu ya. Iya nggak kayak gitu kita sih selusin gitu ya. Oh dulu atu gitu bajunya itu gantian dah, satu kering di badan gitu ya. Nah sabun wahidun tahidupihi, maka dia head tuh ya pada baju itu, bajunya teman satu kemudian dia head. Nah gitu kan nempel di baju, kena di baju. Fa iza asabahu syai'un min damin, apabila kena tuh bajunya daripada darah, qalat, kata Siti Aisyah, yurikuha summa ya mus'at humma masa'athu bisabriha. Kata Siti Aisyah ya, yurikuha ya gitu, araka yuriku tuh ya artinya gosok dah ya, buangin kerik gitu ya. Nah gitu ya, jadi kalau baju tuh kena darah ya buangin dah darahnya tuh, ini artinya kita krok-krok dah gitu ya, krok-krok gitu. Yurikuha summa masa'athu ya bisa priha, kemudian dia gosok-gosok soa ya gitu ya, gosok-gosok tuh dengan kukunya itu ya. Jadi kerikin dulu, udah keringanan, nah gosok-gosok pakai kuku gitu ya. Ya dulu belum ada sikat itu ya, dulu ada sikat zaman Nabi udah ada sikat agak ya, yang kita banyak gitu ya, zaman kita dulu kan zaman Nabi itu belum ada zaman gitu-gitu kan, yang berbagai alat-alat ya, sabun ada yang Nabi teman masih sulit itu, bukan nggak ada zaman Nabi ya, karena ya sabun tuh ya diciptakan dari zaman Nabi Yusuf tuh udah ada ya sabun ya, teman ya masih ya sulit ya
gitu ya. Tapi zaman kita aja dulu masih tahun 60-an sabun susah banget. Sabun batangan. Ngapa? Batangan. Iya sabun batangan. Kotanya nggak ada sabun, pun rerek. Iya, pun rerek tuh, yang kayak gituan buah awar-awar. Iya awar-awar nggak kenal juga. Gitu ya. Kayak sekarang bentuknya kayak apa tuh? Kayak lengkeng. Ya iya gitu kan. Kayak lengkeng gitu tuh punderek gitu. Nah, itu kalau dibejak-bejak gitu, itu keluar busa. Itu buat nyuci gitu. Ya keset tuh. Ya kalau enggak daun sabunan. Iya. Ya daun sabunan tuh banyak dulu di pinggir kali di kebun. Ini dekat PG apa tuh samping pohon kirai. Nah, dia pada tunggu tuh. Nah, itu ya kita buat gosok-gosok keluar tuh sabun gitu. Ya masih susah sabun dulu. Gitu nyuci. Itu ya. Nah orang keramas aja bukan kayak sampo dulu. Kayak apa? Ya abu dapur, abu merang. Iya, iya merang dibakar, abunya dibuat gosok-gosokin kan bikin kotor kayak gitu. Iya, itu bukannya pakai sampo, kayak sabun, ya, kayak merang gitu, ya, ya karena mandi jadi kali. Ya airnya banyak nganyut dan gitu. Ya, kalau kayak gitu kan mandinya kalau gitu ya nempel. Gitu. Terus dikali air banyak gitu. Hilang gitu. Ya, orang buat nyuci dangdang dibuat ya, buat keramas. Ya, kalau mau puasa kan semua pada begitu dulu. Iya dulu nenek-nenek kita orang-orang tua gitu mau puasa nih ya keramas palanya dibikin sengaja tuh beli merang ya cari merang tuh dibakar nah abunya bawa ke kali gosokin gitu ya nah itu orang dulu mau bersihin badannya bersihin dirinya mau puasa itu ya kalau kita udah banyak sampo ya itu macam-macam dah tuh sampo gitu ya nggak yang begitu ya tuh ya jadi buangin tuh katanya. Wafi riwayatin dalam riwayat yang lain pain asobahu sayun balat hubirikiha ya kalau tuh kain pakaian itu kena darah ya katanya tuh ya sesuatu tuh kena ya balat hu ya maka dia tuh si satu ya basahin ya tuh kain birikiha dengan ludahnya. Ya basahin dengan ludah gitu ya ludahin gosok-gosok gitu ya pakos saat bisa priha maka dia kerik-kerik tuh digosok dikerik dengan ya kukunya jadi dibasahin pakai ludah gitu ya gitu nggak bacain air nah dulu air juga susah nggak banyak nah Rasulullah kalau wudhu tuh ya 1 mud ya wudhu 1 mud seleter kurang tuh waktu wudhu begitu kalau mandi 1 sok ya 3 kali itu ya 1 sok tuh 2,5 liter gitu ya itu Rasulullah mandi kalau kita buat cuci tangan aja juga gitu ini mandi gitu 2,5 liter gitu ya gitu 3 apa ya 3 liter gitu baru cuci tangan juga ya di kerana aja gitu bisa serot itu yang di bawahnya aja ya 3 ember gitu. Tuh ya, susah air dulu. Lagi juga enggak israf. Kalau dulu ada enggak israf ya. Begitu ya. Cukup dah tuh ya karena dulu tuh mandinya asal rata aja. Oh kita kan nyari adem. Ya, enggak cukup rata gitu. Adem gitu ya. Hanya kalau kita mau wudhu pakai yang kecil segitu ya 1 gelas aqua kan bisa cukup. Ya, gitu. Teman kita enggak ya nggak mau, nggak enak gitu, nggak adem gitu. Ya botol aqua kan, kita tusuk aja dikit kayak apa tuh, ya kayak peniti, ya kayak jarum kecil kan keluar tuh. Pegang kini tuh seluruh dasin muka. Nggak pakai yang namanya sunah-sunah dah yang begitu, yang wajib aja. Jadi air segitu, kan gitu nggak, ya kurang ya, gitu. Nah ya, itu Rasulullah segitu ya, pakai tuh. Tuh ya, jadi Rasulullah apa tuh Siti Aisyah apabila tuh pakaiannya kena tuh darah head ya, nah maka dia basahin tuh dengan lidahnya kemudian dikerik-kerik tuh ya dengan kukunya. Wafi riwayatin dalam riwayat yang lain lagi kanat ihdana tahidu ya
kata Siti Aisyah adalah salah seorang dari kita ini itu haid katanya rumpane payusi buhadam maka kena tuh pakaiannya kena darah. Nah, patakriduhu fi saubiha inda tuhriha patagasiluhu ya watan daju ya ansa irihi summa tusalli fihi. Nah, maka dia tuh takriduhu ya gitu ya. Dia apa tuh dipotong tuh katanya, disoek digunting gitu ya. Atau bila bajunya kena tuh ya digunting. Ya ini mazhab Imam Hanafi. Memang kalau mazhab Imam Hanafi tuh kalau baju kita tuh ya kena gitu, ya ini sebagian kaul gitu. Tapi Imam Hanafi ada juga lagi kaulnya muktamadnya. Bagian kaulnya tuh baju kita nih kena najis, so gunting. Enak uang baju jadi laku. Ya gunting gitu ya, dimana kan sesuai gunting gitu. Ya kan masih bisa dipakai. Gunting gitu ya, kayak zaman Bani Israel, zaman saya kan gitu, nggak ada tuh yang namanya Bani Israel tuh baju kena najis kena gitu pakai cuci, nggak ada, potong itu ya, kita punya kain gini nih kena najis udah gue sesuaikan aja gitu ya, potong gitu ya. Pada saat itu udah pada kaya kali Hah? Ngapa tuh? Udah pada kaya kali ya. Iya kali gue itu. Iya. Ya kalau bajunya tuh gitu nih belakang kena najis sudah sesuaikan gunting itu ya, sebagian mazhab Hanafi tuh ada pakai gitu, tapi belakangan Imam Hanafi ya kasih keringanan tuh ya ijtihad dia. Nah itu cukup baju kalau kena najis gitu ya dijemur aja ya, nah udah ya hilang karena menurut dia Imam Hanafi ya gitu matahari itu dapat menghilangkan najis gitu ya, ini dijemur aja, jadi kainnya bekas kena kencing jemur aja, baunya sih nggak masalah ya gitu ya, kalau bau pengak gitu ya. Kalau kita kan bau pengak ya gitu ya, bekas dikompolin Hah? Iya nggak ada kali, kalau kita sih makan jengkol pengak gitu ya, bekas itu kena kencing cara jemur ya, baunya 3 hari nggak hilang, ambil lagi keemplep ya gitu ya, itu mazhab Hanafinya. Kalau kita Imam Syafi'i enggak, matahari nggak bisa ngilangin najis gitu, cuman ngeringanin. Kalau matahari yang harusnya najisnya ainiyah jadi hukmiyah gitu. Nah kalau hukmiyah ya cukup dengan ya siramin air dikit dah gitu ya, basah gitu cukup udah gitu ya, kita Imam Syafi'i tapi enggak ngilangin. Kalau Hanafi ngilangin cukup, jadi enggak perlu dicuci, jemur aja gitu. Hanya kalau karpet tuh kena kencing apa gitu jemur aja udah gitu ya, kalau Hanafi gitu ya. Kalau kita keringetan hidup lagi San. Hah? Ya dari hukumnya jadi ainiyah. Lagi. Keringetan gitu aja. Iya. Tapi kalau dia kan Imam Hanafi nggak ada hukmiyah. Itu ainiyah yang ada kan gitu. Kalau ainiyahnya udah hilang, sudah bersih. Nah itu ya gitu. Ya gitu semua tuh ya gitu tokriduhu min saubihat tuh digunting bajunya, inda tuhriha ketika sucinya tuh baju ya. Nah patagasiluhu maka di ya basuhnya dicucinya, watan daju dan dijemur gitu, ansa irihi seluruhnya, summa tusalli fihi kemudian dia sholat pakai sholat dah. Ya, jadi digunting bajunya gitu. Nah, kemudian tuh dicuci, dibersihin. Nah, ya ditambal lagi dah gitu ya. Nah, iya, tambal gitu. Ya, ini enggak dibilang nambal sini gitu. Ya, karena Rasulullah tuh kerjaannya ya selalu nambal baju tuh. Wayak na'urasa apa tuh saubahu ya gitu kan. Rasulullah tuh kan selalu gitu nyambelin bajunya. Hanya Sayyidina Umar aja baju jubahnya aja 14 tambelan. Ya, baju gamis itu baju jubah pakai ada 14 ya tambelan itu dipakai buat sholat Jumat gitu ya, sholat Jumat itu. Ini pernah suatu kali pelaksanaan Jumat telat gitu ya, sudah sholat dah ya, udah mau dekat
asar itu ya, kalau kita udah jam 2 dah mau asar gitu baru datang tuh sama Umar gitu, maaf ya saya jemur baju dulu gitu, datang ya karena dia khalifah kan ya gitu ya. Nah bajunya tuh ada 14 ambelan, kalau ada basit sudah dibeliin tuh. Ya, tapi waktu itu kan banyak sahabat yang ya kayak emang nggak ada tuh. Sayyidina Utsman, ya Abdurrahman bin Auf, ya gitu. Ya teman dikagak nggak mau gitu, ya udah pakai gitu ya, saking konaahnya itu pakai 14 gitu, belum soek belum apa kita udah, ya udah beli lagi. Kelihatan sama kita nih udah layu nih, gitu ya. Nah ya beli lagi, udah muat tuh. Abangnya belum ada kali. Iya belum emang gitu. Pasar apa tuh? Pasar Madinah tuh belum ramai kayak sekarang. Ya dulu kan pasar Madinah kan ya, masih sepi gitu. Kalau sekarang kan ya, ramaian dia gitu dulu. Ya, pasar Madinah. Ya. Nah, tuh ya. Begitu tuh ya ditambal tuh ya judu tuh ya dipakai waktu sholli. Wa kasiran maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju wa alaihi malatun lati yataghatta biha huwa wa ahluhu fayajidu fi halum atan ya gitu min damil khaidi fayaqbidu alaiha ma yaliha summa ya yasirruha wa yursiluha ilaina wa yaqulu igsiluha wa jappuha summa ursilu biha ilayya gitu ya. Nah ya dalam riwayat yang lain nih kata Siti Aisyah gitu ya, nah wakasiran ya kebanyakan adalah Rasulullah SAW tuh ya yukhriju ya jadi dikeluar wa alaihi malatun dan ada padanya pakaian ya gitu allati yataghatta biha yaitu yang diwat selimut gitu ya. Jadi Rasulullah tuh waktu-waktu Rasulullah keluar pakai pakaian yang dipakai wat selimut kata Siti Aisyah tuh gitu ya. Huwa wa ahluhu dipakai selimut dia Rasulullah dan istrinya tuh pakaian gitu ya. Ini ya belum ada spray dulu itu ya. Nah, ini ya nggak ada, udah nggak sama dah mau gitu dah ya. Jangan bayangin kayak gitu gimana ya. Jangan Rasulullah tidurnya nggak kayak kasur, nggak kayak spring bed ya, ngeletak aja ya, itu ya. Kok kita kan ya macem-macem tuh ya gitu ya, di spring bed dia macem-macem kurang empuk ditambahin lagi biar empuk gitu ya. Rasulullah enggak ya kayak gitu ya. Dan dia keluarganya semua begitu Rasulullah gitu ya. Ya bukan Rasulullah enggak pengen kaya, enggak, dunia tunduk sama dia. Rasulullah asal mau ya gitu ya, bukannya dia itu kan dia ogah, dunia tunduk sama dia. Rasulullah apa mau apa nih gitunya. Allah kata tuh ya kalau sekiranya tuh gunung Jabal Qubis tuh ya, gunung Uhud tuh jadi emas, kalau Rasulullah mau jadi ya gitu ya. Sama Rasulullah mau gak itu, kalau dikata mau jadi kan Rasulullah gak gitu ya. Kenapa Rasulullah tuh ya, kalau Rasulullah tuh hidupnya seperti begitu tuh ya, mewah kayak kita begini, bagaimana umatnya ya. Rasulullah susah aja hidupnya begitu, kita begini ya gitu ya. Rasulullah kan hidupnya susah banget tuh, ukuran kita susah dah ya gitu. Nah tidur kayak gitu ya, pelepah korma ya, paling tikar-tikar yang jadi apa tuh ya, dari daun apa tuh, daun korma disusun-susun gitu ya, kayak dulu kita bikin klise nangke kan gitu ya. Iya dulu kan kita bikin tuh klise nangke kan dari daun kelapa tuh. Iya, daun kelapa dianyam gitu kan. Ya dulu kan orang buat tedengan gitu. Nah itu nanti dibuat tidur Rasulullah gitu dari daun korma gitu ya. Tuh. Ya, bukannya Rasulullah nggak mau apa tuh ya gitu. Man Rasulullah takut kalau di Rasulullah tuh kerjain seperti itu, bagaimana umatnya gitu
Tuh Rasulullah gitu. Nah kadang Rasulullah aja begitu susahnya kita begini. Gimana sih? Lu nggak bakal mau tidur di bawah apa? Iya, pakai karpet aja dah gini. Ya, itu. Ya. Nah, Rasulullah kan, ya karpet. Hanya sini. Ulama-ulamanya pada mewah-mewah banget. Nah iyalah. Ada rumahnya sekian hektar. Pakai Dino yang tahu kuncinya. Iya. Nah tuh ya. Itu Rasulullah tuh nggak tunjukin begitu. Bagaimana kalau Rasulullah tuh tunjukin begitu, dia mewah gitu, enak dah, ya serba enak, makan tidur tuh, ininya enak kayak gitu, kayak apa dah tuh? Ada jet pribadi, Ustaz. Punya jet pribadi. Iya begitu dah. Itu aja gitu Rasulullah tuh tunjukin susahannya. Dia takut karena apa? Takut sama kita ini kayak apa gitu. Ya. Dia takut ya. Karena Allah bilang tuh nanti kita bakal Allah kalau di dunia nih kita hidup kesenangan terus begitu, ya yang Allah kata nanti di kesenangan kita dia dikurangin. Ya, di surga. Itu yang Allah bilang azhabtum thayyibatikum fil hayatid dunya. Ya, kalau kata kamu yang ngurangin, yang ngilangin kesenangan kamu tuh di dunia. Dulu kalau di dunia kamu udah senang-senang, jadi di sini dikurangin, gitu. Itu seharusnya dia nikmatin tuh, ya, yang sepuasnya karena kita nih di dunia udah senang-senang, ya, jadi sini dikurangin, gitu. Ya. Itu Allah bilang tuh dikurang azhabtum thayyibatikum fil hayatid dunya. Kamu yang kurangin. Itu ya. Berarti orang-orang Arab Qatar, Kuwait yang melihat jet pribadi pada ke hotel kurang kasih. Ya iya. Hanya gitu. Hanya para salafus saleh itu ditawarin tuh ya sama Allah tuh ya dunia apa tuh ya dunia gitu kesenangan gitu. Ya ditanya bakal ngurangin enggak? Iya, saya nanti di sono. Ya di akhirat. Kalau emang sekiranya buat ngurangin jangan dah, enggak dah. Saya enggak mau. Ya. Saya mau apa? Biarin dah di dunia susah gitu. Asal di sini jangan dikurangin gitu, ya. Nah, kalau kita kan nggak mikirin begitu. Kita yang penting ya, dia di sini senang dah. Enak ya, gitu. Kita di dunia aja ngerasain nikmatnya kalau kita dulu kita makan ubi aja enak banget. Iya. Sekarang makan telur asin dulu saya juring. Iya. Sekarang telur asin satu mas kurang. Nah iya kan itu kan udah kurang, gitu. Iya nikmatnya udah kurang. Hanya Nabi ajarin doa Allahumma zidna wala tanqusna kan gitu. Itu doa Nabi yang gitu ya Allah tambahin jangan dikurangin ya kelezatan kenikmatan yang ada nih ya kita dikasih nih sama Allah nikmat begini enak begitu. Jadi minta Nabi bilang Allahumma zidna wala tanqusna ya Allah ya tambahin tuh jangan dikurangin ya wa akrimna wala tuhinna ya hormatin kami jangan dihinain ya gitu ya jangan kita udah sini udah enak udah hormat jangan nanti di sini dihinain kita gitu ya nah waqtina wala tahrimna kasih kami ya jangan sampai ya nggak berikan pada kami gitu ya nah wardina wa asirna wala tu'sir alaina ya Allah ya jadilah engkau ada pada pihak kami dan jangan di pihak musuh kami ya nah wardina wardoana berikanlah keredoan kepada kami gitu ya itu Nabi doa ajarin doa kita tuh ya ya ada lagi itu Allahumma kama an'amta alaina fazid ya Allah apa aja yang kau berikan kepada kami ini tambahin fazid ya tambahin apa yang Allah kasih biar tambahin jangan dikurangin ya artinya tuh kita di dunia dikasih nih enak apa semua jangan dikurangin ya baik di dunia atau di akhirat ya jangan dikurangin ya fazid ya kama zidta alaina fabarik yang engkau sudah berikan tambahin kepada kami nih enak apa semua ya fabarik berikanlah keberkahan ya artinya bisa membawa kepada ya kebaikan nah wa kama barakta fala taslum ya Allah yang engkau telah ya berikan tuh udah berikan keberkahan jangan dicabut keberkahannya
Ya. Jadi apa yang kau Allah udah kasih tuh kita keberkahan tuh, ya, kau berikan pada saya keberkahannya, jangan dicabut tuh keberkahannya. Karena sesuatu kalau Allah udah cabut keberkahannya, udah nggak ada cukupnya, ya, itu. Mana aja kalau udah Allah tuh kasih keberkahan gitu, duit dikasih tuh, ya, tapi nggak berkah, kurang aja, nggak cukupnya. Tapi kalau Allah udah kasih berkat tuh sedikit cukup, ya. Itu ya gitu hanya dikatakan sunnah wa ma ba'da barakah kalau udah bilang tuh berkah ya berarti udah nggak ada tambahan lagi udah cukup udah gitu ya. Oh ya nah ya Rasulullah tuh ya gitu nggak bukannya mereka tuh Rasulullah tuh ya bukan agak mau kaya atau juga emang nggak gitu ya dunia tunduk sama Rasulullah cuman Rasulullah mikirin kita nih umatnya kalau saya nih ya gitu hidup nih enak senang begini nah bagaimana umatnya nanti ini kan Rasulullah buat uswah ya buat contoh gitu hanya Rasulullah tuh selalu ganjel perutnya kan kayak subuh buat nahur hajara ya Rasulullah selalu ganjel perutnya pakai batu artinya nggak pernah Rasulullah tuh ya setiap hari tuh kenyang ya kayak kita. Ya kalau kita kan tiap hari nggak pernah lapar, iya gitu. Kalau kita tiap hari nggak pernah lapar kalau kita. Rasul balikannya, ya tiap hari nggak pernah kenyang gitu, ya kosong mulu perutnya gitu. Ya, inilah ya, nah ya kita lihat tuh kehidupan tuh Rasulullah tuh begitu gitu ya. Saya dengar tuh Ustadz artinya untuk kaya mewah demi untuk menghargai ilmu itu apa dalilnya? Yang waktu apa senangan gitu? Iya, ketika dia punya mobil, punya rumah mewah. Nggak apa-apa sih. Ilmu katanya jangan sampai ilmu dihinakan. Iya, emang waktu kehormatan ada benar gitu. Orang-orang yang punya ilmu ngapa gitu, ya. Tapi dia jangan bukannya waktu ituan kan. Di banyak punya begitu bukan buat kebanggaan. Gitu, ya. Itu buat kebanggaan. Nah, jadi kalau di banyak begitu ya dia apa? Ya. Nah, ya dibantulah orang apa semua kan gitu. Ya, bukan buat kebanggaan dia. Gitu, ya. Gitu, biar gitu. Hanya dalam satu riwayat tuh ada seorang ulama ya dia punya rumahnya gede apanya kata kekayaannya banyak kan gitu ya dalam satu kitab tuh di dalam kitab tasawuf kitab apaan tuh nah ada ya kalau nggak tahu Abu Yazid Al-Bustami yang menceritakan itu ya gitu ada seorang nih ya gitu dia mau belaga ituan nih ya ngetes guru gitu ya didatang tuh kepada seorang ulama yang terkenal ya kekayaannya banyak dah gitu ya gitu nah didatang gitu datang yang pakai Pak Ustadz ya saya mau belajar nih ya tentang wudhu gitu ya mohon tolong diperhatiin saya nih kalau sekiranya nggak benar ya dibenerin itu ya dah kan gitu ya atang ya diuduk dah gitu bahusanya kan kelihatannya yang punya ini kan diuduk begitu diuduk disengaja tuh basuh muka ya terang 3 kali 4 kali aja tuh 4 kali gitu ya terus baca tangan 4 kali gitu yang 3 pokoknya lebih indah ya di nato nah dia dibilang jangan begitu wudhu tuh seperti itu israf gitu ya gitu israf tuh ya berlebihan israf itu nggak boleh ya itu makruh bisa juga haram gitu ya Pak Ustadz ya iya gitu apakah ya ditanya apakah tuh israf adanya pada wudhu aja pada mandi apa pada yang lainnya enggak israf semua apaan aja gitu dimancing gitu apaan aja tuh israf nggak boleh gitu makan apa semua nggak boleh israf gitu ya nah balikin Pak Ustadz tinggal di rumah berapa orang kayak gitu ya Ustadz tinggal di rumah berapa orang ya gitu ya saya teman berdua kan gitu itu nah kalau ini tuh kamarnya banyak rumahnya banyak israf nggak Pak Ustadz nah, gitu kan israf nggak tuh Ustadz itu ya tanya gitu israf nggak israf kok Pak Ustadz kerjain
Ya, begitu dibilang begitu, langsung tuh dikasihin tuh. Ya. Ya. Dikasihin orang gitu. Oh, ya. Tuhan ya kata situ ya. Gitu. Tuh orang yang benar-benar udah ya itu Allah berikan tuh ya kesadaran atau begitu ya dengan satu jalan gitu ya. Nah, itu ya gitu tuh ya. Nah gitu tuh ya, gitu ya. Kemudian kata Siti Aisyah nih, jadi kalau waktu dia tuh gitu, yakhruju wa alaihil malatu allati yataqatta biha huwa wa akhluhu, yang dia pakai pakaian itu selimut untuk dia pakai dia Rasulullah dengan keluarganya tuh. Faya jidupiha lam'atan min damil haidi, maka didapetin pada selimut itu satu lam'ah ya, satu titik tuh ya dari darah head gitu ya. Lam'ah tuh ya seperti duit itu Anda ya, duit 500-an tuh gopean gitu ya. Nah gitu tuh ya head. Nah payak bidu alaiha, maka Rasulullah tuh pegang tuh dan gitu alaiha mayaliha yang berikutnya ya. Kalau kita sini kan aduk gini nih mama head, nah digituin dah ya. Nah gitu ini kasih darah kan. Nah, yang ini gitu ya, layak widubiha tuh wa alaiha gitu ya, alaiha wa ma yaliha dan yang sekitarnya tuh summa ya, yasirha wa yursilha ilaina, kemudian ya gitu diberikannya tuh ya kepada kami ya, kepada Siti Aisyah nih dikasih tuh ada ya ilaina. Fayaqulu, maka Rasulullah bilang ya igsiluha ya gitu, cucilah ya ini katanya, wa ajibuha dan keringin gitu, summa ursilu biha ilayya, kemudian berikan lagi kirim kepada saya. Jadi cuci dulu, cuci keringin, nah baru kasih saya, karena Rasulullah mau pakai tuh itu ya buat sholat tuh gitu ya. Nah gitu ya, ursilu ilayya tuh. Nah, panap alubiha zalika, kata Siti Aisyah, saya kerjain seperti itu katanya Rasulullah. Wasu ilat Aisyatu radhiyallahu anha anil haidi ya. Siti Aisyah radhiyallahu anha ditanya orang tentang haid. Yusibu saubaha adam, yang bajunya itu kena darah. Qalat, kata Siti Aisyah, tagasiluhu, cuci itu baju, fa in lam yazhab bil asaruhu, kalau enggak hilang bekasnya, fal yataghayyarhu bisai'in min sapratin, maka robahlah ya gitu dengan sesuatu dengan yang kuning gitu ya. Jadi kalau emang tuh warnanya cuci nggak mau hilang, nah taruhin sesuatu yang jadinya kuning, kan kalau kuning kan ketutup warnanya ya, nggak kelihatan tuh gitu ya tuh ya. Nah kalau kita disepuh dah gitu. Nah gitu ya. Summa qalat, kemudian kata Siti Aisyah, laqad kuntu akhidu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salasa haidatin, sungguhnya dulu saya head ya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu 3 kali head jami'an. La agsiluli sauban, saya tidak cuci baju katanya saya tuh ya. Ya jadi dibuangin tuh ya, dibuangin aja, dijemur, keringin gitu ya. Inilah ya satu pendapat tuh ya. Nah Abu Hanifah pakai gini nih, kalau memang tuh baju kena najis ya, pakaian kena najis ya, buangin, ringanin, kemudian jemur gitu ya, hilang tuh gitu ya. Nah gitu tuh ya gitu. Wa kana iza asabahu maniyun sayun ya gusila, maka nahu apabila kena salah ya mani itu pada sesuatu, maka dicuci tuh tempatnya tuh, lam ya'udhu ila ghairihi ya gitu ya, supaya dia tidak lam ya'duhu ya ila ghairihi, supaya dia tidak mengalir ke yang lainnya ya gitu ya. Ya yaud ya ya'duhu gitu ila ghairihi. Summa shalla fihi, kemudian Rasulullah salat pada kain tersebut tuh. Wa iza asaba ya gitu saubahu min husaiun, apabila kena bajunya tuh dari sesuatu tadi,
ya. Nah, takni manian yang saya maksud adalah ya peper mani itu ghasala makanahu, cuci tempat yang kena katanya, walam yaudhu ya gitu, summa shalla fihi ya, dan supaya dia itu tidak mengalir kepada yang lainnya gitu ya, summa shalla fihi, kemudian dia sholat padanya. Wa kanatil mumtasitatu minna iza salat la tanfaddulaha sa'ran innama panu ala ra'siha salasa hapanatin. Dan adalah al-muntasitah, tukang sisir tuh ya kami itu kata Siti Isane, apabila dia itu iza salat, apabila dia mandi tuh la tanpa dulaha sa'ron, tidak dibuka tuh rambutnya tuh ya, rambut yang diikat yang dicocang tuh ya gitu ya, sa'ron innama tahpanu ala ra'siha salasa hapanatin, hanya saja dia siramin tuh hapana ya, dicauk gitu 3 kacaukan gitu ya gitu. Jadi rambutnya tuh ya nggak dibuka, jadi di umpamanya yang diikat, dikondi, dicocang gitu ya. Nah segitu tuh ya, 3 kali siraman tuh gitu ya, hapanan. Fa iza ra'atil balala fi usuli sa'ri, apabila dilihat tuh ya basah ada pada pongkol rambut, dalakat maka dia gosok-gosok. Summa apa dot alasa iri jasadihi, kemudian dia baru siramin seluruh badannya tuh ya. Ini kalau dia mandi nih, mandi wajib gitu ya. Nah tuh ya, jadi tuh orang perempuan kalau yang rambutnya gitu tuh dulu kan panjang tuh, yang di apa tuh dicocang, di apa kan dulu gitu kan ya gitu ya, itu jadi nggak kayak dibuka tuh, siramin aja cukup gitu ya, meskipun nggak masuk ke dalam, apalagi yang cocangannya ya apa kencang gitu ya. Kalau dulu kan orang-orang dulu kan pada nyocang rambut tuh kayak gitu ya, rambutnya panjang-panjang ya, dicocang sini, ada yang cocangnya kecil-kecil gitu ya, banyak. Nah itu kalau dia mandi wajib gitu, nah udah cukup siramin aja, nggak perlu dibuka gitu ya. Iya, juga yang rambutnya apa tuh keriting, iya, gimbal gitu. Ya iya kan kalau ditarik kan panjang gitu, tapi dia ya mengkerut, disiramin aja, cukup udah gitu ya. Wasu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam andamil haidi. Rasulullah SAW ditanya tentang darah haid. Yaku nupi saubi, yang ada di pakaian nih. Faqala, kata Rasulullah, hakihi ya yudli'u awik silihi bimain wasidrin ya, kata Rasulullah tuh baju yang kena tuh darah haid itu ya digosok-gosok, haki itu gosok ya, yudli'u ya gitu ya. Nah tadaluk ya artinya gosok biar keras gitu ya. Nah gosok tuh yudli'u yang kuat tuh, awi gisilihi bimain, kalau enggak ya nah, cuci dengan air, wasidrin, dan dengan kayak apa daun bidara. Sidrin tuh daun apa cendana gitu ya, artinya pakai yang wangi gitu ya. Nah kalau dia apa tuh, kalau enggak gosokin gitu biar keras ya, kalau enggak hilang ya cuci gitu pakai air ya bidara tuh, air cendana gitu ya, yang wangi tuh. Nah bisa tuh ya. Wasayati hukumul mazi wal wadi fi babil ahdasi insyaallah taala. Kata Wahab Sarani akan datang nanti tentang hukum mazi dan wadi nih ya, di mana di bab tentang hadas nanti sana bicarakan hadas ya, batalnya wudu katanya insyaallah taala gitu ya. Nah inilah ya cara untuk menghilangkan ya najis yang ada pada baju gitu ya, dan juga macam-macam najis nih gitu ya, ada mani, ada haid, ada apa semua gitu ya. Tandain dah Syawal ya gitu ya, ini Jumat kan tanggal ya 16 ya, Jumat besok tanggal 20 ya 23 ya ya 23 ya. Jadi Jumat besok ya kita masih tetap ya datang kemari ya, belum kita tutup ya malam
ya gitu ya tetap, tapi kita nggak baca kitab ya. Nah, ya gitu kita nggak baca kitab gitu ya. Nah, tetap tuh ya. Nah, kalau siang pagi ya insya Allah besok terakhir ya yang siang nih ya, besok tuh Jumat pagi siang. Jadi besok pagi Jumat terakhir, Senin Selasa Rabu terus sampai ini dah tuh nggak ada lagi pagi. Nah kalau gitu malam ya masih ada nih ya gitu ya, karena masih kita masih terisi nih gitu ya malam ya, nanti malam Senin masih di Madinah ya gitu ya, Selasa pagi tuh teman di situ di apa tuh ya Al-Hikmah gitu. Nah malam Selasa Rabu kita di sini kan ya gitu, Kamis di Al-Badar, nah Jumat kita di sini dah ya. Nah gitu ya kita ya kumpul lagi dah ya nanti Jumat yang akan datang, tapi kita nggak baca kitab nih gitu ya gitu ya.